Oke, baik. Untuk hari ini selamat berjumpa buat kita kelas 10 IPA. Materi kita hari ini kita lanjutkan dengan materi mengenai vektor. Kalau kemarin materi kita itu mengenai daripada besaran dan satuan, sekarang kita lanjutkan itu dengan vektor. Apa itu yang dikatakan dengan vektor? Vektor itu biasanya yang kita pelajari kemarin yaitu besaran yang memiliki nilai dan arah. Yang paling penting di sini yang harus kita ketahui, harus kita garis bawahi itu adalah arahnya. Karena contohnya seperti ini. Kalau ditanya orang nanti kita, sekolah kamu itu di mana? Sekolah kita itu, misalkan kalau tadi kita berada di Simpang 4, paling kita katakan sekolah kita itu jaraknya 1 km dari Simpang 4 Saribdolo ini, iya kan? Tetapi tidak tahu arahnya itu ke arah mana, iya kan? Boleh saja dia 1 km secara lurus, iya kan? Walaupun ada lubang, walaupun ada parit, itu diukur terus. Tetapi ada juga dia belok-beloknya. Jadi bagaimana dengan belok-beloknya itu? Apakah itu tidak dihitung? Maka itulah yang akan kita pelajari pada materi kita kali ini, yaitu mengenai vektor. Maka untuk vektor itu akan dijelaskan dengan menggunakan video berikut ini. Vektor dimisalkan dia seperti ini. Oke, kalau kita gambarkan dia untuk vektor, yang pertama pada vektor di sini yang harus kita ketahui, digambarkan dia seperti ini. Ini kita anggap aja garis lurus. Vektor itu dia memiliki pangkal. Inilah dia yang dikatakan dengan pangkal, dan inilah dia yang dikatakan dengan ujung. Oke, kalau kita gambarkan dia, inilah yang dikatakan dia dengan pangkal. Oke, dan inilah dia yang dikatakan dengan ujungnya. Dan ini adalah ujung. Oke, pada vektor di sini kita harus mengetahui bahwa untuk notasi daripada vektor itu sering dilambangkan dengan huruf dan ada garisnya. Misalkan yang ini tadi, vektor yang ini, kita misalkan ini adalah vektor A. Maka kalau dinotasikan dia menjadi seperti ini. Ini adalah vektor A dan ada garisnya di atas seperti ini. Itulah yang pertama untuk vektor yang harus kita ketahui. Yang pertama itu adalah resultan dua vektor sejajar. Misalkan dia seperti ini. Misalkan kita ingin pergi ke suatu tempat dengan mengendarai sebuah kita misalkan sepeda motor. Maka kita menuju ke suatu tempat ini dengan arah. Arahnya itu kita misalkan dia mengarah ke timur. Maka kalau digambarkan dia seperti ini. Ini dia yang ke atas biasanya itu adalah arah utara. Sedangkan kalau ke arah kanan, inilah yang dikatakan dia dengan ke arah timur. Maka kalau dia digambarkan secara vektor seperti ini, misalkan kalau kita mengendarainya itu mengendarai sebuah sepeda motor ke arah timur, kita misalkan sejauh 8 km. Maka kita gambarkan dia seperti ini, ke arah timur secara lurus dia 8 km. Maka kita misalkan ini vektor yang pertama. Oke, inilah dia perjalanan kita yang pertama dengan jarak 8 km. Maka kita tuliskan dia 8 km. Selanjutnya, setelah kita menempuh 8 km, maka kita beristirahat sejenak. Setelah kita beristirahat sejenak, maka kita akan melanjutkan perjalanan ke arah timur juga. Sejauh, kita misalkan dia sejauh 2 km. Maka untuk vektor yang kedua bisa digambarkan dia seperti ini. Maka posisi awal kita di sini, ya kan, di ujung daripada perjalanan pertama ke arah timur sejauh 2 km. Maka dia digambarkan seperti ini. Ini nilainya ini kalau kita tuliskan di sini adalah 2 km. Artinya apa? Artinya secara resultan dua vektor di sini dia tidak terjadi pembelokan.
tidak ada dia belok-belok, dia hanya lurus. Maka untuk resultannya ini boleh langsung kita jumlahkan mulai dari posisi awal tadi. Posisi awal tadi berapa? Posisi awal itu tadi sejauh 8 km. Ini 8 km. Maka dilanjutkan lagi dia sejauh 2 km. Maka untuk resultan kedua vektor boleh kita buat nilainya itu menjadi bagaimana? Nilainya itu menjadi 8 km ditambah dengan 2 km. Maka untuk resultannya ini, resultan vektornya ini bernilai 10 km. Inilah dia untuk resultan dua vektor yang sejajar. Maka bagaimana dia kalau kebalikannya? Maka bagaimana dia kalau kebalikannya? Maka kalau dia kebalikannya seperti ini. Kalau saya gambarkan lagi, misalkan ini tadi dia arah daripada utara, ya kan? Dan ini dia adalah arah daripada timur. Kalau kita misalkan tadi yang pertama itu kita berjalan 8 km, oke, masih tetap yang tadi. Ini kita misalkan 8 km. Lalu kita tiba-tiba ingin balik lagi ke arah mana? Ke arah barat, ya kan? Ke arah barat itu yang mana? Kalau ke arah barat itu digambarkan dia seperti ini. Ini dia adalah barat. Maka kalau digambarkan dia, kita balik ke arah barat sejauh 2 km. Maka kalau digambarkan dia seperti ini, maka tetap dia dari ujung yang pertama, ujung vektor yang pertama. Maka ujungnya itu di sini. Kita ke arah barat, maka ke arah barat itu sejauh 2 km. Maka kita misalkan dia di sini. Ini jaraknya ini adalah 2 km. Maka bagaimana dengan vektornya? Maka dengan vektornya ini boleh kita buat dari yang diketahui ini itu adalah ke arah timur tadi 8 km, maka dia dikurang dengan 2 km. Maka nilainya ini berapa? Nilainya ini adalah 6 km. Arti daripada sejajar di sini dia bagaimana? Sejajar itu dia sama arahnya, tidak ada terjadi pembelokan. Itulah dia untuk resultan dua vektor yang sejajar. Oke, resultan vektor saling tegak lurus. Bagaimana ini yang dikatakan dengan tegak lurus? Ini berbeda dengan yang pertama tadi, yang saling sejajar. Kalau dia tegak lurus itu, dia membentuk sudut 90 derajat. Ini sudah pernah kamu pelajari saya rasa di SMP. Maka contohnya itu bagaimana? Maka contohnya itu seperti ini. Misalkan dari titik awal, saya misalkan ini adalah titik awalnya. Oke, kita buat aja dulu dia arahnya. Ada dia arah utara dan ada dia arah timur. Ini kita misalkan dia adalah arah utara. Dan ini dia adalah arah timurnya, arah timur. Oke, maka kalau kita buat gambarnya atau jalan ceritanya itu seperti ini. Misalkan si Bono itu berada di posisi awal. Ini adalah posisi awalnya. Dia mengayuh sepedanya ke arah timur. Dia mengayuh sepedanya itu mengarah ke timur sejauh 4 km. Maka kalau kita gambarkan dia, inilah perjalanan si Bono sejauh 4 km. Maka saya buat di sini, ini jaraknya ini adalah 4 km. Setelah menempuh 4 km ke arah timur, lalu dia istirahat, dan setelah istirahat dia melanjutkan perjalanan ke arah utara. Dia melanjutkan perjalanan ke arah utara sejauh kita misalkan itu 3 km. Maka arahnya itu ke arah utara sejauh 3 km. Maka digambarkan dia seperti ini. Oke, inilah dia perjalanan si Bono tadi ke arah utara sejauh 3 km. Maka berapakah resultan vektornya untuk kedua ini? Maka untuk resultannya itu boleh kita gambarkan seperti ini. Ke arah manakah resultannya? Maka arah resultannya itu boleh kita gambarkan dari pangkal yang 4 km ini ke ujung daripada yang 3 km. Maka kalau digambarkan dia seperti ini. Inilah dia yang dikatakan dengan resultannya. Inilah yang dikatakan dengan resultan vektornya. Maka disinilah dia yang dikatakan dengan saling tegak lurus. Inilah dia yang dikatakan dengan saling tegak lurus. Artinya dia membentuk sudut 90 derajat. Tetapi di sini dia memiliki sudut, ya kan? Di sini dia memiliki sudut. Tetapi ini nanti akan kita pelajari di resultan vektor yang mengapit sudut. Ini dia yang saling tegak lurus saja dulu. Oke, maka berlakulah di sini persamaan daripada Pitagoras. Maka berlakulah di sini persamaan Pitagoras. Maka bagaimana persamaannya itu? Persamaannya itu untuk resultannya itu sama dengan ya rumus Pitagoras di SMP. Itu persamaannya boleh kita buat nilainya itu adalah akar dari yang 4 km. Maka kita buat di sini 4 km, lalu dia dipangkat dengan 2, ya kan? Ditambah dengan 3 km. 3 km dipangkat dengan 2.
Inilah dia persamaannya. Maka kalau kita cari berapakah besar resultannya, maka besar resultannya itu sama dengan akar dari 4 pangkat 2. Nilainya itu berapa? Nilainya adalah 16. Ditambah dengan 3 pangkat 2. Nilainya itu berapa? Nilainya itu dia adalah 9. Maka kalau kita jumlahkan nilai R-nya ini berapa? Nilai R-nya ini adalah akar dari 16 tambah 9, yaitu 25. Atau berapakah akar daripada 25? Akar daripada 25 itu nilainya adalah 5. Inilah dia untuk resultan vektor yang saling tegak lurus. Oke, berikutnya resultan dua vektor untuk mengapit sudut tertentu. Kalau yang pertama tadi itu yang sejajar. Kalau dia yang sejajar itu sudutnya itu adalah 0 atau 180 derajat. Itulah yang sejajar. Sedangkan kalau dia yang tegak lurus tadi, kalau dia yang tegak lurus bagaimana? Kalau dia yang tegak lurus itu yang menggunakan sudut 90 derajat. Artinya yang akan kita pelajari di sini, dia menggunakan sudut tertentu, artinya di luar daripada sudut yang saya sebutkan tadi. Contohnya itu bagaimana? Contohnya itu seperti ini. Misalkan ada 2 buah vektor. Oke, tetap kita buat dia ini ya, tetap kita buat arah sumbu X dan sumbu Y. Sumbu Y itu dia mengarah ke utara. Ini dia sumbu Y dan ini dia adalah sumbu X. Ini dia adalah sumbu X. Misalkan dia seperti ini. Misalkan ada seseorang yang berjalan menuju ke arah timur laut. Oke, timur laut ini dia mengarah ke sini, ya kan? Misalkan ini adalah vektor A. Kita misalkan ini adalah vektor A. Sedangkan ada vektor B. Vektor B itu menuju ke arah timur atau ke sumbu daripada ini X, atau si seseorang berjalan ke arah timur laut yang itu vektor A. Selanjutnya dia melanjutkan perjalanan ke arah timur. Ke arah timur itu bagaimana? Ke arah timur itu dia seperti ini. Oke. Maka disinilah dia yang dikatakan sebagai sudutnya. Inilah dia yang dikatakan sebagai pengapit sudut. Kita misalkan ini adalah B. Maka resultannya itu yang mana? Resultannya itu adalah dari pangkal si A ke ujung si B. Maka digambarkan dia seperti ini. Oke, inilah dia yang dikatakan dengan resultannya. Maka persamaannya bagaimana dibuat? Maka persamaannya ini boleh kita buat menjadi seperti ini. Resultan pada gambar ini, oke, nilai daripada resultannya itu boleh kita buat akar dari, akar dari nilai daripada vektor si A, dipangkat dengan 2 ditambah dengan nilai daripada vektor B ditambah dengan 2. Oke, dia di plus minus. Oke, nanti saya jelaskan bagaimana itu plus, bagaimana itu minus. Plus minus 2 dikali dengan vektor A dikali dengan vektor B dikali dengan kosinus theta. Oke, dikali dengan kosinus theta. Pak, kosinus itu apa? Oke, nanti ini lebih dalam kita pelajari. Artinya kalau dia kosinus, sinus itu pada trigonometri nanti akan saya jelaskan. Maka inilah dia untuk persamaannya. Oke, tanda plus dan minus ini bagaimana? Oke, tanda plus ini kita pakai ketika terjadi sudutnya ini adalah sudut tumpul, ya kan? Sudut tumpul itu berapa? Sudut tumpul itu dia ketika melebihi 90 derajat. Itulah dia yang dikatakan dengan tumpul. Sedangkan kalau lancip dia bagaimana? Kalau lancip dia itu kurang dari 90 derajat. Maka kalau dia yang plus itu dia artinya terjadi sudut yang tumpul. Sedangkan kalau yang minus yang ini, kalau yang minus dia maka di sini dia terjadi sudut yang lancip atau kurang dari 90 derajat. Maka inilah dia untuk persamaan daripada resultan dua vektor yang mengapit sudut tertentu. Oke, baik, itu dulu pertemuan kita pada hari ini. Tugas kamu silahkan kamu catatkan apa yang saya jelaskan tadi. Ya kan, ada 3 tadi itu. Yang pertama ada 4. Yang pertama itu bagaimana dengan vektor, gambarnya itu bagaimana itu arahnya, ya kan. Yang kedua itu ada dia bagaimana itu resultannya, ya kan, resultan ketika dia memiliki garis yang sejajar itu bagaimana. Yang kedua itu dia ketika vektor yang saling tegak lurus. Dan yang ketiga itu dia yang memiliki atau yang mengapit sudutnya.
Maka itu aja tugas kamu untuk hari ini. Silahkan kamu simak penjelasan saya yang tadi. Silahkan kamu pelajari lagi. Atau boleh kamu buka buku kamu. Boleh kamu pelajari dari buku juga. Boleh kamu buka internet. Boleh kamu belajar dari mana saja. Oke, itu aja untuk hari ini. Silahkan kamu lebih semangat belajar di rumah. Silahkan kamu ringkas apa yang saya jelaskan tadi, lalu kamu tuliskan di buku kamu, dan hasilnya itu kamu foto dan kamu masukkan ke Google Classroom. Hanya itu aja tugasnya untuk hari ini. Tetap jaga kesehatan di rumah, tetap harus semangat belajar di rumah. Hanya itu, sekian dan terima kasih. Selamat berjumpa di materi selanjutnya.